Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita melanjutkan membicarakan untuk mata kuliah LOB dengan topik Influence, Power, and Politics in Organizations. Jadi dalam cakupan ini nanti kita mempelajari apa itu pengaruh ya, kemudian kekuasaan dan politik. Itu semua sangat terkait ya. Jadi nanti ada pendefinisiannya seperti apa, deskripsinya macam dan tipe dari pengaruh, baik itu pengaruh sosial ya maupun juga tadi influence ya, dan juga bagaimana si power ini dapat dieksersis oleh seseorang maupun oleh unit ya, dan juga politik ya, menarik ya, memanasnya politik di Indonesia misalnya atau di Amerika ya, saat ini ada pemilihan presiden, tentunya itu akan menarik ya kita bicarakan. Dan kenapa Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga mempelajari hal ini? Ya, karena ini adalah mata kuliah OB yang sifatnya hybrid. Jadi semua dari disiplin ilmu akan dibicarakan di dalam mata kuliah OB. Nah, seperti yang kita lihat bahwa ada social influence, ada power, ada politics yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau social influence ya itu sebenarnya mempengaruhi yang lain ya dengan cara yang diinginkan. Tetapi hal ini sukses atau tidak itu kita tidak membicarakan. Sedangkan power ya di situ adalah lebih sedikit di atas social influence ya, dan itu potensial untuk sukses mempengaruhi pihak yang lain ya. Jadi di situ ada kapasitas untuk mengubah perilaku atau sikap dari orang lain dengan cara yang diinginkan. Nah, politics ini unauthorized sebenarnya, uses of power. Jadi sebenarnya itu dia tidak memiliki wewenang ya, dan itu enhance atau protect baik Anda atau kelompok Anda ya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam penguraiannya di sini, when we do something that has an effect on someone else, whether or not it is successful, we exert social influence over that person. Nah, our capacity to exert influence over another is known as power. Jadi dipahami di situ sebagai kekuasaan. Nah, unofficial uses of power to enhance or protect our self-interest. Jadi kata kuncinya di dalam politik itu adalah self-interest, ya, which usually are at the expense of organizational goals. Jadi dikenal dengan organizational politics. Nah, kontinumnya atau gambarnya bisa kita pahami di sini. Jadi power itu bisa berasal dari karakteristik seseorang dan dari posisi organisasi ya. Jadi karakteristik seseorang ya misalnya seperti dokter ya, ini dia mempunyai keahlian yang dia bisa memberikan resep pada pasien seperti itu, atau keahlian dia sebagai references ya. Sedangkan posisi ya karena dia menjabat, misalnya memberikan rewards, memberikan instruksi, atau bahkan coercion, memaksa. Nah, geser gambar ke kanan adalah dipengaruhi oleh motif to satisfy personal interest, yaitu organizational politics. Tetapi kalau itu untuk satisfy organizational goals, itu adalah legitimate behaviors. Sehingga itu hasilnya bisa successful dan unsuccessful. Ya. Nah, the concept of power, di sini power tadi yang sudah saya sampaikan, capability to get someone to do something atau the potential to influence. Nah, kemudian influence itu sendiri exercise of that capability. Jadi power itu is not an attribute of a particular person. It is an aspect of relationship that exists between two or more people. Ya. Nah, tidak ada individu atau grup yang dapat memiliki power secara isolasi ya. Sehingga power itu harus eksis relation terhadap orang lain. Itu. Nah, kalau kita lihat social influence itu ada beberapa taktik. Mungkin dari Anda sudah biasa exercise atau melakukan. Ya, misalnya yang paling mudah adalah ingratiation, yaitu menjilat. Ya, bahwa di situ dikatakan the process of getting someone to do what you want by putting that person in good mood. Jadi di alam dulu. Wah, bajunya bagus, kamu cantik gitu kan. Berarti modus ada udang di balik bakmi. Nah, itu bahwa ternyata maksudnya dia merayu atau membuat good mood tadi ada maksudnya ya. Atau rational persuasion, itu dia menggunakan logical arguments untuk mempersuade another
Atau inspirational appeal, jadi antusiasme by appealing to another's values and ideals. Ya misalnya kita ini harus punya mimpi, ya mimpi untuk mendapatkan misalnya ya kehidupan yang layak, kualitas kehidupan yang lebih baik, kan begitu. Atau exchange yang Anda laksanakan, ya mungkin selama kuliah dulu S1 atau mungkin waktu SMA ada tugas, ya Anda mungkin males, Anda mengatakan pada teman Anda, tolong kerjakan besok kalau giliran pelajaran apa misalnya matematika atau fisika, ya gantian saya yang mengerjakan. Nah ini exchange, ada pertukaran ya. Nah pressure ini ya tentunya yang sifatnya lebih ke sebuah tuntutan, threats atau intimidasi ya. Jadi silahkan dari 9 of social influence ini bisa dilakukan ya oleh seseorang dalam melakukan, karena namanya social influence maka mempengaruhi teman yang lain atau pihak yang lain. Nah, when are these tactics used? Ya, jadi social influence itu depend on level organisasi. Ya, jadi kalau leaders itu ya menggunakan inspirational appeals, ya, or may also use pressure. Atau kalau itu bawahan, itu menggunakan consultation atau ingratiation tadi yang menjilat. Kalau teman kerja tadi exchange atau personal appeal. Nah, aturan yang umum tentunya open, konsultatif teknis are believed to be more appropriate than coercive technology. Ya. Jadi the most popular di sini adalah consultation, inspirational appeal, and rational persuasions. Dan the less desirable forms itu adalah pressure and legitimating. Some teknis such as ingratiation, coalition, personal appeal, and exchange itu ya digunakan untuk kombinasi tadi ya atau digunakan sendiri. Nah, other tactics influence yang digunakan adalah pertama friendships atau liking, ya tadi saya suka kamu. Jadi pertama kita membuat impression management. Anda ke tempat teman Anda ya bersikap sopan. Mungkin kalau itu dijanjikan datang jam 7, Anda jam 7 kurang sudah hadir, itu kan berarti membuat Anda disukai. Atau komitmen atau konsisten. The foot in the door, ya. Jadi permintaan yang small request dulu, kecil-kecil dulu ya. Misalnya saya pinjam uang kamu 5.000, nanti lama-lama 10.000, terakhir 5 juta. Ya, itu ada escalating to a larger one. Atau on the low ball, ya. Istilahnya attempting to change a deal or agreement by making it less attractive to target person. Jadi dalam proses negosiasi ya ada kesepakatan ya mungkin dibuat sementara biar dia tertarik dulu ya misalnya kalau sepeda motor ya nanti mungkin kalau misalnya Anda dimintai untuk kredit misalnya, ya Anda kemudian memberikan iming-iming gitu ya. Ya udah nanti kalau kamu bisa mempercepat gitu ya, maka akan saya potong kan begitu. Tapi itu kesepakatan ya. Jadi ada komitmen di situ. Nah, scarcity itu playing hard to get. Jadi kalau Anda misalnya negosiasi, misalnya Anda cari kerja ya, Anda mengatakan saja, oh keahlian seperti saya ini jarang loh ya. Sehingga Anda kalau nggak segera hire saya akan melamar ke tempat yang lain ya. Kalau reciprocity sama, yaitu tadi exchange door in the face tactics ya. Nah ini ada protecting yourself from unwanted influence ya. Bagaimana kita mengetahui taktik influence ya. Selalu bertanya, kemudian question influence from illegitimate sources misalnya, atau melihat melakukan usaha-usaha persuasi yang kemudian mungkin akan mengganggu kebebasan Anda secara pribadi. Nah, selling issues award 10 ways to capture your manager attention, ini beberapa cara. Anda bisa lihat congruence, credibility sampai dengan coalition. Jadi misalnya nih Anda menyampaikan kepada bos ya, karena ada istilahnya bukan hanya leading the subordinate tapi juga how you manage your boss ya. Ini bisa saja Anda mengatakan Anda sebagai orang yang expert ya, expertise, bagaimana Anda explain how your issues can be addressed using the expertise of current staff misalnya seperti itu.
Lalu responsibility juga visibility, sell the issue in a public forum, not in a private meeting. Jadi beberapa cara ini bisa bisa mendapatkan perhatian dari si pimpinan. Nah, where does power come from? Ya, tadi yang saya katakan melekat di orang dan di pekerjaan. Kalau interpersonal ya sifatnya adalah legitimate power, reward power, coercive power, expert power, dan referent power. Kalau structural ya karena saya punya sumber daya, saya punya kekuasaan mengambil keputusan, dan saya punya kekuasaan informasi. Jadi saya sebagai misalnya sebagai pimpinan di SDM ya saya punya power informasi karena saya akan tahu siapa yang akan saya hire atau tanggal berapa nanti ada seleksi dan kemudian itu dipromosikan. Itu saya sebagai posisi saya sebagai orang SDM ya. Tapi sebagai individu ya bisa saja saya direferensi oleh orang ya karena mungkin ya bisa dianggap role model seperti itu. Jadi untuk individual power untuk sumbernya atau basisnya adalah di mana bisa baik itu position maupun power maupun personal. Jadi position itu that comes from the office ya. Jadi legitimate, di situ ada reward, saya memberikan imbalan terhadap bawahan saya, coercive atau information power. Kalau personal itu berarti influence that comes from individual. Jadi bisa karena saya di situ bisa rational persuasion, expert, referent, atau saya punya karisma. Jadi kita lihat di dalam gambar ini nampak kelihatan ya bahwa individual power dibagi dua, itu position dan personal. Ya contohnya tadi kalau mau memakai kosmetik X misalnya, lalu ada referent power yaitu artis yang penampilannya ya cantik, kulitnya putih kan begitu ya. Atau expert power tadi dokter memberikan resep terhadap pasiennya yang mengalami penyakit tertentu misalnya seperti itu. Nah, bagaimana sebaiknya menggunakan referent power? Yaitu tentunya memperlakukan bawahan secara adil, membela jika ada kepentingan bawahan, dan tentunya sensitif ya, memberikan semacam role model atau model peran, memberikan contoh tauladan yang baik. Nah, how it is used maksud saya. Jadi power ini ya, the various bases of power itu are completely separate and distinct. Jadi what basis of power do people prefer to use ya, tentunya expert power itu the most and coercive power itu the least. Jadi yang sangat sering dipakai adalah expert power, dan yang paling tidak atau yang jarang dipakai atau paling jarang digunakan adalah coercive power. Nah, bentuk-bentuk power yang digunakan untuk mengaruhi bawahan adalah expert power, itu lebih diinginkan untuk mengaruhi baik itu teman kerja maupun atasan. Nah, what is their power basis? American CEOs mengatakan sumber dari power itu adalah bisa lebih banyak pada ini 83% menurut research, yaitu kepribadiannya dan leadership skills. Lalu peringkat kedua adalah support of the board of directors ya, dan support of senior colleagues itu kolega itu 64%, maaf. Expertise and knowledge 43, management decision control itu 28%, support of the financial community 9%. Jadi ini survei lebih dari 200 American CEOs, tapi ini memang agak lama ya, sumbernya dilakukan pada tahun 99. Lalu kita bicara mengenai empowerment. Nah, tadi kita bicara power. Nah, maka kita bicara di sini bagaimana kalau kita melakukan dalam bahasanya adalah pemberdayaan, the passing of responsibility and authority from manager to employees. Nah, tapi tentunya di sini prosesnya adalah kita melihat seseorang yang memang dia memiliki self efficacy ya di antara anggota organisasi, yaitu melakukan identifikasi yang kemudian fostering ya, menguatkan kondisi that foster powerless ya through their removal by both formal organizational practices and informal techniques of providing efficacy information. Ya, ini tentunya dengan adanya pemberdayaan ya tentu akan meningkatkan yang namanya feelings of I can do ya, self efficacy itu kan I can do. Nah, jika itu dikatakan jadi power given to workers itu tanpa sama sekali namanya no empowerment ya, jadi mereka tidak bebas membuat keputusan ya. Kemarin kita materi sebelumnya adalah decision making.
Nah, kemudian kalau total empowerment itu free to do their jobs as they wish, ya. Nah, ini adalah empowerment. The key to empowering people successfully is the sharing of expert information. Ya, jadi ketika mereka di-empowered, ya, sebenarnya their supervisor are less likely to be boss, ya, who push people around, ya, dan more likely to serve as a teacher or facilitators. Kemudian, tetapi most managers are afraid of relinquishing control. So, walaupun mereka menggunakan empowerment, tetapi mereka remain in the minority of most organizations. Ya. Itu. Nah, ini masih dilanjutkan 5 tahap ya yang bisa kita lakukan dalam empowerment, kata Conger and Kanungo. Identifikasi kondisi existing organisasi yang mengarahkan pada perasaan bahwa itu powerlessness on the part of organizational members. Ya, lalu mempraktekannya, mengimplementasikan, lalu menyelesaikan 2 tujuan, remove the condition identified in the first stage as contributing to powerlessness, lalu provide self-efficacy. Enhance empowerment feelings, ya, dengan meningkatkan self-efficacy. Dan yang terakhir adalah yaitu behavioral consequence of empowerment. Jadi meningkatkan aktivitas yang mengarahkan pada penyelesaian tugas. Lalu bagaimana dengan reaksi dari si karyawan? Apakah selalu positif? Ya, indeed, often confer important benefit memang, baik karyawan maupun organisasi. Ya, jadi mereka ketika misalnya ada di perusahaan di mana tol hierarkis, yaitu di mana banyak birokrasi di situ, ya, maka tentunya ini akan nampak ya, manfaatnya ini akan nampak. Tapi juga dapat diimplementasikan secara sukses ya di organisasi yang tentunya flatter ones, ya, dan di mana karyawan atau orang itu have less formally defined power, ya. Nah, lalu do employees all over the world react in the same way to empowerment? The answer is no. Ya, betul bahwa di negara yang low power distance, ya, itu akan berbeda penerapan pemberdayaannya di negara yang high power distance, ya. Seperti Indonesia ini kan high power distance, kemungkinan akan berbeda, ya. Mungkin yang low power distance itu lebih mudah begitu. Nah, yang tadi saya katakan bahwa power bisa juga dimiliki oleh unit. Jadi unit yang mempunyai critical resources, dia akan mempunyai power yang lebih. Dia akan mengkontrol the greatest share of valued organizational resources. Jadi walaupun all subunit may contribute to an organization, but the most powerful are those that contribute the most important resources. Mereka controlling other departments, ya. Nah, ini yang menarik adalah dulu waktu saya penelitian di Python, ya, di Jawa Timur, ya, itu bagian produksi yang paling mempunyai kekuasaan karena dia mempunyai sumber daya yang paling kritis. Kalau tanpa bagian itu, ya, produksi tentu tidak akan berjalan dengan baik perusahaan itu. Nah, resource dependency model contohnya, ya, production, accounting, marketing, ya. Di situ mana yang lebih penting? Resource needed, unimportant resources, the accounting department will be more powerful than the production department or marketing department. Ya, jadi mereka lebih di bagian accounting itu lebih memberikan posisi yang lebih. Kalau tadi Python, kalau ini adalah mungkin lembaga keuangan mungkin, ya. The strategic contingency model, power through dependence. Jadi kalau tadi bicara mengenai resources, kalau ini kapasitas untuk mengkontrol aktivitas dari unit yang lain. Jadi ketika misalnya, ya, dia menjadi posisi yang sentral, ya, yang sentral. Jadi mungkin subunit tertentu yang dapat mengurangi ketidakpastian yang dialami oleh unit yang lain. Jadi mohon maaf, ini juga sebenarnya kondisional, tetapi kalau boleh saya contohkan, misalnya pada suatu saat lembaga keuangan atau suatu unit perusahaan, di situ ada masalah mengenai misalnya legal, ya, tentunya bagian legal itulah yang, ya, misalnya masalah pemecatan yang tidak sesuai prosedur atau mungkin ada kesalahan dalam penanganan nasabah misalnya, sehingga mungkin nasabah harus kehilangan haknya misalnya seperti itu. Lalu ini bagian hukum yang akan muncul di situ, ya.
Jadi ini strategi contingency model. Jadi contingency ini depends on ya, tergantung dari masalah apa yang dihadapi di perusahaan itu. Nah, the strategic contingency model power through dependence ya. Jadi contingency yaitu satu, dia mempunyai kemampuan untuk mengurangi ketidakpastian ya. Lalu dia juga high organizational centrality, menjadi sentral ya. Dan tidak bisa digantikan non substitutable and indispensable activities. Ya, jadi contohnya nih, preventing market share decline by product development, providing future-based prediction that are accurate, absorbing problems from other units. Sehingga dari tiga ini, kalau kita bisa mengukur dari unit mana yang punya kemampuan untuk mengurangi ketidakpastian, kemudian dia posisinya sentral dan tidak bisa digantikan, maka dialah yang powerful di situ. Oke, jadi menurut Milgrams ya, di situ ada eksperimen dari Milgrams ya, ada illusion ya, jadi semacam seseorang yang sebenarnya mengindikasi bahwa memiliki kekuasaan di dalam cara yang legitimate itu adalah no the only way power can be accepted. Jadi bahwa individu itu mempersepsikan mempunyai power yang dapat secara signifikan itu mempengaruhi orang lain. Jadi di sini dikatakan oleh Milgram eksperimen illusion of power. Jadi power juga menunjukkan bahwa individuals who have only minimum or no actual power. Ya, jadi di illusion power mengatakan seperti itu. Dan mata dari penonton, the eye of beholder, itu plays an important role in the exercise of power. Jadi semacam seseorang yang sebenarnya dia salah satu cara dia menunjukkan power itu adalah dia mempunyai power secara legitimate. Ya. Jadi dan mereka dipersepsikan memiliki power karena mereka mampu dengan power yang legitimate tadi disahkan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap orang lain. Itu ya. Kemudian organizational politics ya. Jadi tadi sudah power and influence, sekarang politics ya. Jadi action by individuals mengarahkan tujuan ya, furthering their own self interest. Jadi kata kuncinya adalah self interest. Without regard for the well-being of others or their organization. Jadi karena self interest maka mengabaikan ya yang lain ataupun organisasi. Dan itu all about action not officially approved. Jadi tidak secara resmi disetujui oleh organisasi dan ya karena apa? Karena personal goals. Ya, political behavior adalah itu behavior outside the normal power system. Ya, sehingga dia lebih didesain untuk bermanfaat bagi individu atau subunit. Nah, mengapa ada politics dan antecedennya apa dan kapan terjadi? Ya, jadi personal and organizational variables itu sebabnya, dan politik di human resource management serta politik di organizational lifespan. Jadi ada antecedennya di situ. Ya, jadi personal karakteristik kalau seseorang itu punya high Machiavellism, punya high self monitoring, punya ambisi, extraversion maupun popularity, dia akan berperilaku secara politis. Personal karakteristik. Kalau organizational factors ada peran yang ambigu, tujuan, scarce resources ya, dan juga sejarah atau dari perilaku dia berpolitik. High sentralisasi tadi yang sudah kita bahas, conflicting goals across units or subunit ya. Dan juga kedewasaan dari organisasi atau kompleksitas ya. Oke, jadi kalau itu juga misalnya nih politik di human resource management, tentunya apa? Ya dia akan ingin mencapai tujuan sendiri, misalnya dengan memasukkan orangnya sendiri ketika seleksi dan lain sebagainya. Ya, dan politik organizational lifespan memang organisasi yang mungkin tingkat kedewasaannya rendah mungkin ya bisa seseorang bisa exercise politik. Nah, bentuknya apa? Yaitu gaining control over and selective use of information, cultivating a favorable impression, building powerful coalition, dan selalu dia menyalahkan orang lain, menyerang orang lain, associating with powerful others, dan creating obligation and using reciprocity.
Nah, ini adalah playing politics itu, game playing Henry Misberg. Ada 13 tipe bagaimana orang bisa bermain politik. Ya, ini. Dan kalau kita lihat ya, resist authority, counter the resistance authority, bad power basis, defeat rivals ya, itu line versus tough game, bring about organizational change, yaitu adanya whistleblowing games ya. Kemudian ini political games, ini contohnya gamesnya apa, typical major players apa, purpose-nya apa ya. Jadi authority games, power based games, rivalry games, dan juga change games. Ya. Nah, dari tabel ini ya kelihatan bahwa authority games siapa yang memainkan, lower level management, kalau insurgency game, lalu counter insurgency games itu upper level managers, yaitu to resist formal authority. Kalau yang upper level management to counter resistance to formal authority. Nah, power based game, sponsorship game, any subordinate employees itu bisa bermain untuk mengenhance dasar dari power dengan superiornya. Dan seterusnya ya, ini dalam contohnya ini. Bagaimana playing politics ini adalah politik influence tactics ya, tadi yang sudah saya sampaikan ada consultation sampai dengan exchange tactics ya, termasuk negotiating tadi ya. Lalu impression management seperti yang saya sampaikan, yaitu the action individual to take control the impression that others form of them ya. Jadi effective impression di situ ya, adanya employment interview. Kalau interview itu Anda bisa melakukan yang namanya efektif impression management dengan bersikap ramah, langsung menjawab pertanyaan mungkin secara baik, secara tepat ya, eye contact-nya juga bagus ya, itu di sini. Many impression management tactics designed to emphasize the positive ya, self promotion itu bagus sih sebenarnya ya. Ini jadi bagaimana cara Anda menjual diri sebenarnya di sini dalam arti yang positif. Dan self-handicapping, any action taken in advance of an outcome that is designed to provide either an excuse for failure or credit for success. Jadi ya ketika ada kelemahan dari dirinya dan tentunya dia bisa excuse ya bagi kegagalan, dan ketika dia sukses dia yang akan mengambil di situ, yaitu self-handicapping. Nah, efeknya adverse impact on organization politics. When the level of political behavior is high in organization, maka job satisfaction organization commitment may suffer. Ya, good people biasanya to live and seek employment elsewhere. Ini yang bahaya. Jadi kalau sudah seperti itu memanas ya, sehingga bisa keluar. Nah, etikanya apa? Silakan dibaca bahwa what if anything is unethical about organizational politics? Ya, political ethics top the most unethical list ya, hiring, training, sampai dengan adanya diskriminasi ya. Makanya ini hati-hati kalau ada diskriminasi, kemungkinan dia playing di situ politics ya, karena mungkin dengan baju mengatakan bahwa misalnya dia wanita tidak bisa, ini kan berarti mungkin dia yaitu ada self interest dia dengan mengatakan seperti itu, walaupun ini juga bisa dikatakan agak negatif gitu ya. Bagaimana mengakses mengukur etika political behavior di situ. Nah, etikanya bagaimana? Three moral principles, utilitarian outcomes, are only selfish interest promoted. Ini pertanyaannya, apakah hanya dirinya yang ajukan, minat dirinya, atau individual rights, are privacy rights respected? Ya, apakah hak-hak privasi seseorang itu dihargai, atau mungkin is it fair distributive justice di situ. Jadi kita bisa mengukurnya dengan 3 hal ini. Nah, guidelines-nya for determining ethical action adalah di sini. Question pertama, will the political tactic promote purely selfish interest? Question 2, does the political activity respect the right of the individual affected? Lalu yang 3, apakah aktivitas itu conform the standard of equity? Ini unethical sebelah kiri dan yang sebelah kanan ethical. How to combat, jadi mengatasi organisasi politik bisa kita lakukan, yaitu mengklarifikasi harapan dari pekerjaan, open communication process ya, be a good role model, dan jangan do not turn on a blind eye to game players. Jadi jangan istilahnya ya confront an employee, jadi menghadapi langsung, jadi tidak menutup ya mata dari
pemain tadi ya, politics. Jadi secara immediately itu confront an employee who attempts to take credit for another's work. Jadi manager who do not do so send a message that kinds of behavior is acceptable. Jadi langsung dihadapi ya bagi mereka yang ya mengambil apa istilahnya tadi, menyalah. Jadi kalau salah bukan salah dia, kalau benar adalah dia yang melakukan. Nah, bagaimana controlling? Di sini ada beberapa strategi. Politik itu tidak bisa berfungsi. Jadi ada sufficient supply of critical resources, cukup sampai dengan get employees to monitor the workplace and actively discourage coworkers who engage in political taxes. Jadi ini cara-cara kita mengelola. Walaupun tidak bisa nol, tapi kita meminimalisir timbulnya yang namanya perilaku politik. Jadi termasuk di situ free flow information itu ada ya, effective organizational change. Saya kira dalam masa sekarang di mana informasi itu sangat terbuka lebar, tentunya kita bisa mendapatkan informasi dengan baik ya, secara transparan ya, melalui IT ya. Saya kira itu cukup baik. Nah, saya kira cukup dari sekian, dari chapter ini kita bisa belajar bahwa yang namanya influence power politik itu memang ada, tetapi tidak begitu mendominasi sehingga kita bekerja dengan secara dalam tanda petik profesional, dan itu tidak terganggu oleh interest pribadi masing-masing. Oke, selamat pagi dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.